warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, pembimbing pembina SMA Negeri 2 Tinggi Pandan, anak-anak sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan sampai hari ini, pagi ini kita masih bisa berdiri tegak melaksanakan kegiatan rutin kita, upacara bendera hari Senin, yang merupakan bagian dari kegiatan tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar kita. Kenapa ini menjadi wajib? Karena ini masuk ke dalam jadwal pelajaran kita setelah itu. Maka ini agenda rutin. Untuk itu, setiap pagi Senin khususnya, Anda sudah harus berpikir dari rumah, menggunakan seragam lengkap, datang lebih awal untuk melaksanakan upacara. Terima kasih kepada para petugas upacara yang sudah melaksanakan tugas dengan seksama. Mudah-mudahan ini bisa diramal oleh dan jadi kenangan manis selama Anda di SMA ini. Terima kasih juga kepada para guru, pembimbing pembina yang sudah bisa hadir, tetap setia. Meskipun ini sudah menjadi upacara yang 1000 lebih mungkin bagi para guru, ya, sejak SD, SMP, SMA sampai sekarang kerja, terus saja kita komitmen, konsisten dalam melaksanakan kegiatan upacara. Bisa kita bayangkan, dengan 10 bulan saja kita upacara, negara Kesatuan Republik Indonesia ini coba, mungkin salah satu indikasinya menurunnya rasa cinta tanah air. Sehingga silakan Anda lihat di sosmed itu, sesama anak bangsa saling hujat, saling caci, saling maki, saling zolimi, padahal satu keluarga besar, negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kita lakukan upacara seperti ini dengan hikmat, terasa sekali bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang kemerdekaannya itu bukan gratis, tapi diperjuangkan dengan bukan hanya darah yang tercurah, tapi sebagian malah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan ini dari para penjajah. Kalau zaman dahulu penjajah itu kelihatan, tampak, ya, ekspansi bangsa asing itu langsung fisiknya datang mereka ke sini dari Belanda, Jepang, Portugis di beberapa bagian Indonesia. Tapi zaman sekarang penjajahannya tak tampak, tanpa sadar bangsa kita dan bangsa-bangsa lainnya sudah terjajah oleh bangsa lain dengan caranya sendiri, terjajah lewat teknologi, terjajah lewat aplikasi-aplikasi yang merusak, dan kita tidak sadar bahwa kita sudah dijajah. Nah, kalau kita tidur panjang, terlena, percayalah, dalam hitungan singkat habis kita. Bangsa kita memang masih bangsa Indonesia namanya, tapi sendi-sendi kehidupan di dalam bangsa itu sendiri nanti akan berganti selangkah demi selangkah. Anda bisa bayangkan, upacara saja sebagian itu sudah malas, upacara bendera itu. Anda bisa lihat, ada rekan-rekan yang sakit, alasan tidak bisa berjemur dan sebagainya, dan lain-lain. Pokoknya berjuta alasan untuk tidak sukses gitu. Saudara, kita tahu, meskipun ada sejuta lebih pula alasan untuk bisa berhasil. Jadi sesuatu yang dilaksanakan dengan rutin saja, kadang-kadang kita masih miss, ya, masih salah. Apalagi yang sudah lama kita tinggalkan. Kalau tidak percaya, coba Anda itu, kalau yang muslim ngajinya itu agak jarang gitu, tiba-tiba ngaji, maka Anda akan terbata-bata. Sesuai pepatah pada masa lalu dan sampai sekarang masih berlaku itu, belajar kaji karena diulang. Kita upacara itu akan bagus, tegak berdirinya, bersih hatinya, kalau kita lakukan berulang
dan tahu manfaat yang kita lakukan. Di upacara pertama dulu kalau tidak salah saya sudah menyampaikan itu 2 minggu lalu. Salah satu ciri orang yang miskin itu adalah miskin semangat, ya, semangat dan miskin tujuan. Jadi orang yang tidak tahu tujuan dalam melaksanakan sesuatu itu dia akan tersiksa. Untuk apa upacara berdiri tegak seperti ini, seperti tidak ada kerjaan lain itu. Dia tidak tahu tujuannya, maka tersiksalah selama upacara itu dirinya itu. Alangkah meruginya, ya. Padahal di masa pandemi ini bahkan diwajibkan itu untuk kita berjemur paling tidak 15 menit atau 20 menit, ya, biar sinar pagi itu bisa memberi imunitas kepada kita, dan itu jarang sekali kita lakukan. Saya yakin kalau sebagian dari Anda ini yang kelas sekarang, berarti yang kelas D itu di rumah itu sekarang mungkin dalam kondisi sedang terlelap bermimpi, ya, bermimpi dan tidak tahu kapan akan mewujudkannya karena mimpinya kadang-kadang di luar batas. Nah, kalau impian itu butuh, tapi kalau bermimpi itu saya kira guru bahasa Indonesia paling tahu tuh impian dengan mimpi itu mungkin ada bedanya. Anak sekalian, terima kasih bagi yang terus menjaga kenyamanan sekolah kita. Teruslah belajar. Momen itu tidak akan berulang, ya. Anda SMA itu tidak akan berulang, ada batas usia SMA itu. Kuliah juga ada batas usia, seperti yang ke-12 itu bisa ikut SBMPTN, maksimal usia berapa ada itu, tidak semua umur, ya. Maka setiap langkah hidup kita ada waktunya, dan begitu waktu itu kita manfaatkan dengan benar, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Kalau Anda keras pada kehidupan pada masih muda seperti sekarang, percayalah di masa tua nanti kehidupan itu akan lunak pada Anda. Tapi kalau Anda bermalas-malasan di masa muda seperti sekarang, alias Anda lunak pada kehidupan, maka kehidupan masa tua Anda akan keras. Di masa pensiun misalnya, nanti Anda sudah pensiun, nanti umur berapa, umur 60, harusnya Anda sudah menikmati hidup Anda, tapi Anda malah masih harus bekerja. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang usia 30, 40 yang masih produktif malah sudah menikmati hidupnya seperti pensiun. Kenapa? Masa mudanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan lebih awal mereka mempersiapkan diri. Usia Anda sekalian sudah 16, 17, bahkan mungkin ada yang sudah 18 tahun. Anda sudah harus menjadi jiwa-jiwa yang bisa mandiri, ya. Bangun pagi, yang muslim sholat subuh tidak perlu dibangunkan orang tua lagi. Masak nasi bantu orang tuanya untuk sanggup, ya, bekal ke sekolah. Itu kan kelihatan itu. Pak Satpam tahu betul itu siapa-siapa yang malas itu. Siapa yang keluar izin permisi beli makanan di luar itu selesai. Itu bisa mungkin 50% bisa dipastikan Anda tidak siap, Anda tidak bangun pagi, sehingga Anda tidak bawa bekal ke sekolah, ya. Bawa bekal, air minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita sampai jam waktu pulang, dan makanan juga secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Saya masih ingat, mungkin rekan-rekan yang seusia saya bahkan lebih dari saya juga sadar dulu, kami itu hampir tidak pernah bawa sangu itu, tapi tidak lapar. Sampai pulang zaman dulu jam 2 sore sekolah, karena sekolahnya sampai hari Sabtu. Saya tidak pernah bawa sangu, karena saya sekolah juga waktu SMA udah merantau. Mana ada sangu itu? Uang pun tidak ada itu. Minum saja cukup, ya. Selesai sekolah. Orang juara saya juara, orang menang saya menang. Karena saya tahu tujuan dari sekolah itu bukan untuk main-main, tapi untuk menyerap pengetahuan dan belajar berdisiplin serta membentuk karakter yang baik.
latih karakter, sopan santun, ya, hormat kepada orang tua, guru, pegawai, dan menghargai sesama teman. Itu tiap Senin adalah janjikan itu, ya. Jadi saya tidak pernah lagi dan pernah mau melihat Anda tidak hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, kepada pegawai, dan menghargai sesama teman. Anda boleh pintar, tapi kalau Anda tidak punya karakter yang baik, percayalah Anda akan menjadi sampah di masyarakat. Kalaupun Anda pintar, kepintaran Anda hanya akan menghancurkan bangsa ini. Tapi kalau Anda pintar dan berkarakter, percayalah bangsa ini dalam hitungan yang tidak terlalu akan menjadi bangsa yang besar. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca, tahun 2030 bangsa Indonesia ini akan menjadi 10 bangsa besar dunia. Meskipun salah seorang petinggi bangsa juga, mungkin karena pesimis dan membaca gelagat yang ada, tahun 2030 bangsa kita bisa lenyap. Dua pilihan, jadi bangsa besar, 10 besar dunia, atau lenyap, sangat tergantung kepada kita semua. Ya, harus sederhana saja. Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Sebuah pilihan yang sangat sederhana, besar atau hancur, tapi efeknya luar biasa. Kita terlahir sebagai bangsa yang Anda lahir dalam keadaan merdeka. Kita tidak tahu bagaimana pahit getirnya menjadi bangsa yang terjajah. Buka YouTube, lihat bangsa-bangsa yang hari ini masih terjajah. Ya, lihat daerah Afrika itu, lihat beberapa negara bagian Asia juga, lihat negeri Balkan itu yang digempur. Jangankan mau sekolah seperti Anda, makan saja sulit. Sebagian anak-anak itu makan potongan-potongan roti yang sudah berceceran ini. Mereka lebih memilih melawan penjajah lalu terbunuh ketimbang harus mungkin hidup dengan kondisi seperti itu. Kering kerontang, lapar. Kita terbaring gitu ya, karena kekenyangan. Sampai kadang kita lupa bahwa tetangga kita kelaparan. Anak-anak kalian, terus kita tempa rasa kepekaan pada lingkungan, ya, kepekaan pada alam sekitar, kepekaan pada keluarga, tetangga. Berulang-ulang saya katakan, Anda harus belajar di ruang yang bersih misalnya. Coba nanti saksikan itu, kelas Anda itu, setelah jam 10 mungkin, kotor. Anda beli kue, beli apa, berantakan di dalam itu, coba. Tiba-tiba Anda belajar di ruangan yang kotor, bayangkan. Kotor itu tempatnya setan. Baca itu hadis-hadis kabilah saya. Dan Allah mencintai kebersihan, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, maka sebelum Anda pulang sekolah, kalau disapu kelasnya, dirapikan kursinya. Dan itu yang zaman saya dulu lakukan dari SD, saya bingung sampai SMA saya lakukan itu. Anda begitu mau dibersihkan kelasnya, ditutup pintu terakhir, berantakan kelasnya. Bahkan pintu yang baru diganti itu dari para petugas, dalam hitungan sebulan 2 bulan sudah hancur, patah itu. Jadi saya bingung, jadi buka dengan hati, dengan tangan yang penuh kelembutan, atau diapakan itu? Saya datang ke sini hampir semua itu, pintu-pintu itu hancur. Gagang-gagang kuncinya, gagang itu. Saya ganti semua itu, puluhan. Sekarang coba cek lagi, kelas-kelas semuanya sudah hancur. Ya? Karena setiap pulang Anda itu diperiksa semua, itu dikunci. Pagi-pagi dibuka. Jadi tahu kelas mana yang terus positif menjaga kebersihan dan kelas mana yang tidak merasa bahwa kelasnya adalah menjadi bagian daripada tempat dia menimba pengetahuan. Insya Allah dalam waktu singkat tahun ini juga mudah-mudahan 3 lokal ini akan direhab juga, diperbaiki seperti kelas itu. Nah, nanti bertambah lagi kelas yang bisa lebih rapi, ya. Nah, itu sedikit demi sedikit terus saja kita benahi sekolah ini. Mudah-mudahan
tahun depan kita bisa punya ruang serbaguna di mana semua kegiatan kita bisa kita laksanakan di situ. Ya. Terus bantu. Saya berupaya optimal untuk memperbaiki, membenahi fasilitas-fasilitas sekolah, dan Anda mohon kiranya dijaga sebaik mungkin karena tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas sekolah, memperbaiki dan sebagainya. Kalau hanya diupayakan untuk ditambah fasilitas sekolah dan diperbaiki tapi tidak dijaga, sia-sia saja. Sebagus apapun diperbaiki, sebanyak apapun ditambah, nanti akan sia-sia. Nah, kemungkinan tahun ini kita tambah lagi nanti jadi 8 kelas. Karena insya Allah dalam waktu singkat juga kita akan dapat 2 lokal baru lagi di sebelah sana itu. Tambah ramai warga kita nanti. Sehingga 3 tahun ke depan bisa menjadi 24 kelas. Tahun ini kenapa hanya terima 7? Karena kita hanya punya 21 ruang belajar. Kita upayakan agar kita punya 24 ruang belajar. Insya Allah kita punya 24 kelas. Ya, sekarang 21. Artinya warga kita nanti tidak akan kalah jumlahnya dengan warga sekolah lain. Dari sisi kuantitas, dan saya berharap kualitasnya juga harus lebih baik dari sekolah-sekolah lain. Demikian mungkin pada yang sedang sosialisasi hari ini sekaligus uji coba beberapa soal kelas 11 AKM. Selamat mengikuti uji cobanya. Nanti di bulan Oktober kalau tidak salah itu nanti AKM sebenarnya. Kelas 12 selamat mengikuti ujian praktek yang dilaksanakan oleh para gurunya. Ikuti dengan benar karena sebentar lagi juga bulan depan insya Allah kita akan melaksanakan ujian sekolah, dan itu merupakan ujian terakhir Anda di SMA ini. Laksanakan, nikmati selagi Anda berada di SMA ini karena hanya hitungan hari lagi. Laksanakan semua kewajibannya yang masih tertunda, ambil hak-haknya. Percayalah apa yang Anda lakukan itu dengan kebaikan bisa jadi amal buat Anda saat ini, dan apa yang Anda peroleh nanti adalah apa yang Anda upayakan saat ini. Insya Allah kalau Anda berupaya dengan benar menjadi siswa yang baik, hormat kepada siapapun, hasilnya akan Anda petik 5, 6, 7, mungkin 10 tahun kemudian. Saat kita ketemu, kalau masih ada, kita ketemu, Anda sudah menjadi orang yang bisa membanggakan Anda pribadi, keluarga Anda, sekolah Anda, sebagaimana menjadi alma mater Anda, dan tentu saja Indonesia secara umum. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.